Halo guys, balik lagi nih. Gimana kabar teman-teman semuanya? Baik-baik aja ya kan? Nah, di video kali ini kita bakalan kembali ngelanjutin lagi pembahasan rekap Donghua Swell Star episode 89 sampai 93 ya guys ya. Seperti biasa buat teman-teman yang baru gabung, Abang Frank saranin nonton dulu pembahasan rekap bagian sebelumnya. Untuk linknya udah ada di kolom deskripsi. Oke lah guys, nggak usah kebanyakan drama lagi di awal video. Langsung aja simetriskan posisi rebahan kalian. Inilah waktunya kita baku hantam. Mendengar kabar dari Baba Ata bahwa Susin telah meninggal, Luo Feng langsung panik dan menanyakan kenapa Baba Ata tidak melindunginya seperti yang dijanjikan. Namun Baba Ata menjelaskan bahwa Susin sebenarnya belum benar-benar tewas. Kalung peninggalan ras abadi yang pernah diberikan Luo Feng telah aktif secara otomatis dan menyelamatkan jiwanya. Kalung tersebut bukan hanya mampu menyembuhkan luka fatal, tetapi juga memperbaiki jiwa yang hampir hancur. Berkat kekuatan genetik ras abadi yang tersegel di dalamnya, Susin berhasil selamat. Sebagai gantinya, tubuh Susin berubah menjadi tubuh istimewa yang tidak menua, serta dapat hidup lebih dari 1000 tahun. Meski dia tidak bisa berlatih kultivasi atau bertarung, tubuhnya hampir mustahil mati kecuali jiwanya benar-benar dimusnahkan. 是谁对虚心下的手？ Babata menjelaskan bahwa pelakunya adalah Niholo, seorang master spiritual yang berada di bawah pimpinan Aktin. Mereka mengira Lo Feng telah mati, sehingga memanfaatkan kekosongan kepemimpinan untuk membentuk kekuasaan baru di bumi. Bersama Yan Hai, mereka merampas harta para pejuang, menindas masyarakat, bahkan menganiaya keluarga para pahlawan yang telah gugur. Penjelasan barusan membuat Lo Feng semakin murka. Menurutnya, saat semua orang berkorban demi menyelamatkan bumi, justru muncul orang-orang yang memanfaatkan situasi demi kekuasaan. Dia pun bersumpah akan menghukum mereka semua. 全部都要死！ Di sisi lain, Susin yang baru sadar menerima panggilan dari Lo Feng. Karena mengira dirinya telah meninggal, dia sempat menganggap sedang berbicara dengan Lo Feng di alam baka. Sementara itu, Lo Feng yang mengetahui Susin sudah selamat tidak lagi khawatir dan langsung bergerak memburu para pelaku. Di tempat lain, Yan Hai sedang berpesta merayakan kekuasaan barunya, tiba-tiba seluruh lampu padam. Meski kemampuan deteksinya sudah meningkat hingga tingkat planet level 3, dia sama sekali tidak mampu menemukan keberadaan musuh yang mengawasinya. 我收走了。 Pada saat yang sama, Aktin menerima kabar bahwa Yan Hai telah tewas tanpa meninggalkan luka sedikit pun. Para dokter menyimpulkan bahwa pembunuhan itu dilakukan oleh seorang master spiritual yang sangat kuat. Aktin langsung mencurigai Lo Feng karena jasadnya memang tidak pernah ditemukan sejak pertarungan melawan Golden Behemoth. 他还活着。 Tidak berselang lama, Lo Feng tiba di kediaman Niholo. Sebelum menyerang, dia menggunakan kekuatan mental untuk memastikan bahwa Niholo memang pelaku yang melukai Susin. Di saat Niholo sedang menonton berita dan membanggakan dirinya sebagai master spiritual terkuat, Aktin menelepon untuk memperingatkan bahwa Lo Feng mungkin masih hidup. Namun sebelum Niholo sempat melarikan diri, Lo Feng muncul dan langsung menyerangnya dengan kekuatan mental. 一个感动虚心的混蛋！ Lo Feng kemudian mengambil ponsel Niholo dan berbicara langsung kepada Aktin. Dia dengan tegas mengatakan bahwa Aktin akan menjadi target berikutnya. Mendengarkan ancaman tersebut, Aktin langsung panik. Dia sadar dirinya bukan lagi tandingan Lo Feng. Karena tidak memiliki jalan keluar lain, Aktin segera mengadakan konferensi pers di Istana Dewa Perang dengan maksud mencari perlindungan di depan publik.
Para wartawan dan masyarakat mengira konferensi itu akan membahas kondisi Hong dan Lisan. Namun Aktin justru membicarakan jasa-jasa Luo Feng dan menyatakan bahwa karena jasadnya tidak pernah ditemukan, kemungkinan besar Luo Feng masih hidup. Belum lama Aktin selesai berbicara, Luo Feng muncul dan langsung membunuhnya di depan semua orang. Para wartawan dan masyarakat langsung panik. Di saat ditanya kenapa membunuh ketua aliansi HR, Luo Feng langsung memperlihatkan rekaman dari robot virtual yang berisi bukti kejahatan Aktin, Yan Hai dan Niholo terhadap keluarga para pahlawan. Melihat bukti tersebut, seluruh dunia akhirnya mengetahui pengkhianatan mereka. Ketiganya resmi dinyatakan sebagai pengkhianat, sedangkan tindakan Luo Feng dianggap sebagai bentuk keadilan. Setelah semua masalah selesai, Luo Feng segera pulang menemui keluarganya. Karena sebelumnya berjanji akan menikahi Susin secara resmi, Luo Feng memutuskan mengadakan pernikahan secepat mungkin. Keesokan harinya, seluruh pejuang Hanxia hingga para pemimpin dari 5 negara menghadiri pernikahan Luo Feng dan Susin. Upacara itu berlangsung sangat megah hingga sang pembawa acara mengaku belum pernah memandu pesta sebesar ini. Diiringi musik yang meriah, Susin berjalan menuju pelaminan didampingi keluarganya. Luo Feng dan Susin kembali mengenang perjalanan cinta mereka sejak pertama kali bertemu hingga akhirnya berhasil melewati berbagai cobaan bersama. Keduanya kemudian mengucapkan janji pernikahan untuk tetap bersama dalam suka maupun duga. Dan akhirnya Luo Feng dan Susin resmi menjadi pasangan suami istri di hadapan seluruh dunia. Di saat semua orang merayakan pernikahan tersebut, Yarou masih terus mengkhawatirkan kondisi Hong dan Lisan yang belum sadar. Meskipun kondisi fisik mereka stabil, teknologi manusia tidak mampu membangunkan jiwa yang sedang tertidur. Ketika semua orang mulai kehilangan harapan, alat pendeteksi tiba-tiba menunjukkan aktivitas gelombang otak Hong. Tak lama kemudian, Hong akhirnya sadar dari tidur panjangnya. Beberapa waktu setelah itu, Luo Feng meninggalkan bumi bersama Babata menuju planet Mars untuk mencari logam langka. Di tengah perjalanan, mereka menerima kabar bahwa Hong dan Lisan juga telah sadar. Luo Feng ingin segera kembali, tetapi Babata menolak karena persediaan energi pesawat sangat terbatas. Sesampainya di planet Mars, Luo Feng terkejut menemukan sebuah piramida peninggalan peradaban kuno. Babata menjelaskan bahwa piramida tersebut adalah bekas markas armada antar bintang milik kerajaan Silver Blue. Selama ini teknologi manusia gagal menemukannya karena piramida memiliki sistem yang menghancurkan seluruh alat pendeteksi yang mendekat. Luo Feng kemudian bertanya, kenapa sejarah manusia tidak pernah mencatat keberadaan makhluk luar angkasa? Babata menjelaskan, bumi dahulu hanyalah sebuah peternakan monster milik kerajaan Silver Blue. Bahkan dinosaurus yang pernah hidup di bumi sebenarnya hanyalah hewan ternak yang dibudidayakan untuk dijual. Babata juga menjelaskan bahwa piramida tersebut dulunya merupakan tambang kristal ether emas. Setelah Huyanbo menghancurkan armada Silver Blue, seluruh logam berharga itu dikubur di bawah piramida. Dikarenakan Luo Feng masih bingung mengenai kualitas logam luar angkasa, Babata menjelaskan sistem tingkatan material dari kelas A hingga Z. Untuk melatih tubuh Golden Hornet, Luo Feng membutuhkan logam minimal tingkat B. Setelah itu, Babata meminta Luo Feng memulai memindai seluruh area tambang. Tidak butuh waktu lama, Luo Feng berhasil menemukan lokasi tambang dan memasukkan seluruh logam ke dalam cincin penyimpanannya. Mereka memperoleh ribuan ton logam tingkat B serta logam tingkat A dalam jumlah yang sangat besar. Di saat Luo Feng ingin segera kembali ke bumi, Babata menghentikannya karena masih ada harta paling berharga,
yaitu keseluruhan piramida yang terbuat dari kristal eter emas. Lo Feng pun langsung menyimpannya ke dalam cincin penyimpanan. Dalam perjalanan pulang, Babata menjelaskan, meskipun logam tingkat A belum bisa dipakai melatih tubuh Lo Feng, seluruh material itu dapat dijual di alam semesta untuk membeli senjata mental yang lebih kuat, sekaligus memperkuat ranting Moyun. Semua logam tersebut akan menjadi modal penting ketika Lo Feng mulai menjelajahi luar angkasa. Babata juga menceritakan alasan Huyanbo menghancurkan armada Silver Blue. Semua itu dilakukan demi menyembunyikan tata surya dari musuh-musuh yang jauh lebih kuat. Namun jika suatu hari wilayah kosong itu ditemukan, bumi akan kembali menjadi sasaran bangsa-bangsa antar bintang. Karena itulah, Lo Feng harus terus menjadi lebih 卡 kuat. 尔郎的变强，就是在地球所在的虚无区域被发现。 Sementara itu, Hong dan Lisan akhirnya benar-benar pulih. Setelah Lo Feng kembali ke bumi, mereka bertiga berkumpul membahas ancaman dari luar angkasa. Mereka menyadari, bumi hanyalah planet tanpa pemilik yang sewaktu-waktu dapat direbut bangsa asing. Karena itu, mereka berjanji akan terus memperkuat diri demi melindungi bumi. Babata memperkirakan, Hong dan Lisan membutuhkan sekitar 60 tahun untuk mencapai tingkat stellar. Pasalnya tidak memiliki warisan kultivasi yang memadai. Lo Feng kemudian mengusulkan agar keduanya dijadikan murid Huyanbo. Setelah Babata menyetujuinya, Hong dan Lisan resmi menjadi penerus planet Yunmo. Sebagai hadiah awal, Lo Feng memberikan masing-masing 40 kristal muya kepada Hong dan Lisan agar proses kultivasi mereka semakin cepat. Babata kemudian menjelaskan bahwa Lo Feng justru memiliki keunggulan besar karena tubuh manusianya berasal dari Golden Hornet Beast. Selama belum melewati tingkat stellar, kemajuan kultivasinya akan jauh lebih cepat dibandingkan manusia biasa. Di sisi lain, sebuah armada antar bintang berhasil lolos dari peperangan dan tanpa sengaja memasuki wilayah tata surya. Setelah mengetahui bahwa daerah tersebut dulunya merupakan wilayah Huyanbo yang telah gugur dan kemungkinan masih menyimpan banyak harta, pemimpin armada segera mengirim sinyal kepada kliennya. Mereka pun memutuskan datang untuk merebut seluruh wilayah bumi. 我们要 Di saat Hong dan Lisan berkultivasi bersama, Babata lantas menyarankan kepada Lo Feng untuk menggunakan 40% waktunya menyerap energi kehidupan kristal muya, sedangkan 60%-nya lagi bisa dimanfaatkan untuk berlatih. Dengan begitu, kemampuannya akan meningkat dengan pesat. Namun jika Lo Feng memiliki banyak waktu luang, dia diperbolehkan untuk berlatih bersama Hong dan Lisan, sehingga bisa meningkatkan pengalaman bertarungnya. 又想卡在我前面。 Dalam waktu yang cukup singkat, Lo Feng akhirnya berhasil menciptakan teknik baru yang disebut formasi pedang ikan, di mana dia mampu membantai beberapa monster terbang, serta langsung menuju lokasi naga petir tingkat kaisar. Meski terbilang tidak mudah menghadapi monster tingkat kaisar, namun sebagai pejuang terkuat saat ini, Lo Feng jelas tidaklah akan mundur, bahkan secara barbar langsung berinisiatif menyerang. Melihat sang monster mencoba melarikan diri dari area tersebut, Lo Feng lantas menggunakan kekuatan mentalnya untuk mengendalikan seluruh bangunan di tempat ini, terus-menerus menyerang naga petir tanpa henti. Menyadari jika kekuatan naga petir mulai melemah, Lo Feng tidaklah menyia-nyiakan kesempatan. Dia langsung melepaskan teknik bor langit untuk menyerang bagian kepala sang monster. Melihat Lo Feng mampu dengan mudah membunuh monster tingkat kaisar, sempat membuat Lisan iri. Selain Lo Feng sudah merebut jatah latihannya, dia juga telah membunuh monster gurita. Oleh sebab itu, karena dia tidak kebagian jatah baku hantam, Lisan lantas menantang Lo Feng berduel. Di awal pertarungan,
Lisan dibuat terkejut, di mana Lo Feng ternyata mampu mengendalikan 32 bilah pisau dengan sangat sempurna, sehingga membuatnya terdesak, bahkan sulit baginya untuk melakukan serangan jarak dekat. Meski Lisan terus-menerus mencoba mencari celah menghindari serangan pisau Lo Feng, tapi sayangnya hal tersebut tidaklah mudah, serta benar-benar tidak memberinya kesempatan untuk melakukan serangan balasan. Dia hanya disibukkan oleh serangan bertubi-tubi jarak jauh Lo Feng. Pasca pertarungan tersebut, Lisan akhirnya mengakui kekalahannya, tapi dia masihlah terlihat heran. Bagaimana mungkin dirinya yang sudah mencapai level bintang tingkat 9 serta memiliki domain mampu dikalahkan olehnya, sehingga menandakan bahwa Lo Feng jauh lebih kuat darinya. Dikarenakan Lo Feng berhasil mengalahkan Lisan, Hong justru ingin mencoba bertarung dengannya. Singkat cerita, setelah melewati pelatihan yang cukup panjang, kini Lo Feng memiliki kesempatan untuk naik satu tingkat, menelan 92 kristal ether emas untuk melakukan evolusi dunia Golden Hornet dengan menggunakan teknik pelahap. Meski berevolusi menggunakan kristal ether emas banyak menghabiskan uang, namun Lo Feng mendapatkan imbalan luar biasa. Selain luas dan tinggi dunia Golden Hornet menjadi 40 km, kekuatan Lo Feng juga naik satu tingkat menjadi stellar level 4. Bawata juga menjelaskan kalau sistem pendukung pesawat Black Dragon sudah selesai, sehingga mereka bisa menelusuri alam semesta sepuasnya. Sebelum melakukan misi antar bintang, Lo Feng menyempatkan diri berpamitan dengan keluarganya. Sebelumnya juga, Lo Feng telah berdiskusi dengan Hong dan Lisan, dikarenakan ini adalah pertama kalinya umat manusia akan berinteraksi dengan bangsa alien, pastilah memiliki resiko luar biasa, sehingga dirinya seorang dirilah yang akan mencari informasi mengenai alam semesta, sedangkan Hong dan Lisan bertugas menjaga keamanan planet bumi. Tidak butuh waktu lama, mereka tiba di wilayah Dark Universe atau alam kehampaan. Tempat ini sangatlah berbeda dari alam semesta pada umumnya. Lo Feng yang baru pertama kali ke tempat ini jelas sangatlah ketakutan. Pasalnya pesawat mereka terlihat akan menabrak sebuah benda. Tapi... Bawata menjelaskan, Dark Universe merupakan sebuah ruangan atau jalan pintas untuk mencapai lokasi tujuan dengan sangat cepat. Pada dasarnya, Dark Universe masihlah berada di alam semesta, tapi berada di dimensi yang berbeda. Setelah mereka memasuki Dark Universe, maka bisa menggunakan material berkecepatan cahaya. Bahkan berjalan 1 tahun di tempat ini sama dengan 10 juta tahun kecepatan cahaya. Sehingga untuk bisa menjelajahi alam semesta, mereka tidak akan terlepas dari Dark Universe. Sedangkan untuk keluar dari Dark Universe, mereka hanya perlu memperlambat laju pesawat sampai tidak bergerak, maka secara otomatis akan kembali ke alam semesta. Sementara tujuan mereka kali ini menuju Hornet Dragon Planet. Singkatnya, setelah melakukan perjalanan selama 10 hari dan menempuh jarak 32.000 tahun cahaya dari bumi, mereka akhirnya tiba di lokasi tujuan. Hornet Dragon Planet sendiri dikatakan memiliki superior ratusan kali lebih mewah dari ibu kota kerajaan Silver Blue. Para pendatang yang berkunjung ke tempat ini merupakan orang-orang tajir. Bisa dibilang, Lo Feng merupakan manusia pertama yang pergi meninggalkan tata surya ke peradaban alien. Di sisi lain, Atuka melaporkan kepada kaptennya kalau mereka masihlah membutuhkan waktu 61 hari menuju planet dengan kehidupan. Tidak lain adalah planet bumi. Tujuan mereka jelas untuk menguasai tempat tersebut. Bawata menjelaskan, Hornet Dragon sendiri adalah planet terpenting di kerajaan Black Dragon Mountain. Tingkat kemakmurannya melebihi planet ibu kota kerajaan Silver Blue. Pada awalnya, Lo Feng bertujuan mengembangkan planet bumi untuk menjalani kerjasama dengan alam semesta. Tapi Bawata menegaskan untuk tidak berharap lebih.
Pasalnya dengan level Master Huyanbo di tingkat Yundiying, planet Hornet sendiri hanyalah memiliki seorang pemimpin wilayah yang tidak ada hak melayani gurunya. Tidak bersenang lama, Babata menerima sinyal arahan parkir pesawat mereka, sehingga dia meminta Lo Feng untuk mengikuti arah sinyal. Melihat Lo Feng terpukau dengan kemegahan di tempat ini, Babata mengatakan kalau planet Hornet memiliki gravitasi 3 kali lipat dari gravitasi bumi. Hal itu lantas membuat Lo Feng tercengang. Meski area ini hanyalah stasiun pemberhentian, tapi semua penduduk yang hadir sangat mengesankan baginya. 没什么东西要带了应该要。 Ucapan barusan jelas membuat Lo Feng terkejut. Kok bisa itu alien ngomong bahasa manusia? Babata menjelaskan hal ini berkat bantuan alat penerjemah semua bahasa peradaban alien. Setelah itu, Lo Feng diharuskan mempelajari bahasa alam semesta. Singkatnya, mendengar bahwa biaya parkir pesawat tipe X-81 per tahun mengeluarkan 600 koin, kembali membuat Lo Feng terkejut. Namun Babata memintanya untuk santuy aja, serta memberikan koin Tianwu kepada Kang Parkir. 谢谢先生。 Tidak berselang lama, anggota dari planet Kaluo telah tiba di lokasi ini. Nah, ternyata pemimpin dari planet Kaluo bernama Kosen Wedi, sedangkan 3 pengawalnya berada di level stellar tingkat 3. Satunya lagi berada di level stellar tingkat 8. Melihat pesawat Dragon Mountain X-81, jelas membuat Kosen terpesona, di mana barang tersebut sangatlah langka, sehingga dia meminta Lo Feng untuk menjual pesawat miliknya. Lo Feng menegaskan, dia tidak akan pernah menjual pesawat X-81, pasalnya pesawat tersebut baru saja dia perbaiki. Setelah mengerti dengan ucapan barusan, Kosen lantas bertanya kenapa Lo Feng tidak membawa pengawal dan tiba-tiba... Kemudian Kosen menawarkan diri untuk mengajaknya keliling kota Hornet Dragon. Pada awalnya Lo Feng terlihat bingung, namun Babata memintanya untuk ikut bersamanya. Di tengah perjalanan, mengetahui bahwa Lo Feng baru pertama kali datang ke planet ini, Kosen dengan sukarela mengatakan, selain planet Hornet memiliki keindahan tersendiri, hal tersebut juga membuat beberapa pejuang memutuskan untuk tinggal di kota ini. Sementara Villa Resort yang berada tidak jauh dari lokasi mereka, milik pejuang level Universe dan level Domain Master, sedangkan pejuang abadi lebih memilih tinggal di satu planet. Kemudian Kosen kembali bertanya, berapa biaya yang sudah dia keluarkan membeli pesawat X-81? Lo Feng mengatakan, semua biaya yang dia keluarkan sebesar 11 miliar koin. Kosen beranggapan, harga 11 miliar tidaklah mahal. Pasalnya 10 tahun lagi, dia akan mendapatkan warisan dari bapaknya, sehingga dia bisa membeli pesawat Black Dragon Mountain. Setelah percakapan yang cukup panjang, mereka dengan cepat bergegas menuju kota Hornet. Dikarenakan Kosen masihlah memiliki urusan penting untuk menemui kedua orang tuanya terlebih dahulu, dia lantas meminta Lo Feng bertukar kode kontak supaya mereka bisa saling berhubungan. Setelah permasalahan selesai, maka Kosen akan segera menemuinya. Sambil berkeliling kota menuju gedung administrasi, Babata justru memantau semua penduduk luar angkasa yang datang ke kota ini. Sementara Lo Feng masihlah terlihat bingung, kenapa kota Hornet dipenuhi berbagai klan alam semesta. Babata menjelaskan, meski alien di tempat ini sangatlah banyak, namun prioritas utama adalah klan manusia, di mana klan manusia adalah satu dari 6 klan terbesar di alam semesta. Sedangkan gedung administrasi duta kerajaan Black Dragon Mountain sendiri adalah Raja Planet Hornet Dragon. Di alam semesta termasuk dalam kategori peradaban menengah, serta memiliki otoritas lebih dari 8.000 galaksi. Meskipun begitu, namun hal ini akan membantu Lo Feng menjelajahi alam semesta.
Melihat Lo Fang membawa dua penjaga silver, jelas membuat mbak-mbak ini telat Herman, sehingga dia beranggapan kalau pemuda tersebut berasal dari bangsawan elit. Dikarenakan Lo Fang ingin menjadi warga negara kerajaan Black Dragon Mountain, serta belum pernah menjadi warga manapun, maka mbak-mbak admin memberikan sebuah gelang untuk mengonfirmasi identitasnya terlebih dahulu. Setelah memastikan hal tersebut, Lo Fang diharuskan menyelesaikan biaya administrasi sebesar 50 koin. Tanpa pikir panjang, Lo Fang langsung memberikan 1 koin Ganwu dan harus menunggu sementara waktu. Di momen ini, Babata menjelaskan kalau koin Ganwu merupakan koin paling tertinggi dari kerajaan Black Dragon Mountain. Pada dasarnya, orang-orang yang mengeluarkan koin Ganwu di kerajaan Black Dragon pastilah orang kaya dan berkuasa. Di tengah-tengah percakapan tersebut, Mbak Admin lantas memberikan kartu identitas kepada Lo Fang. 谢谢。 Sebelum melakukan perjalanan, Babata meminta Lo Fang untuk membuka rekening di alam semesta, sehingga mereka bisa membeli beberapa barang berharga. Jika tidak, mereka akan kesulitan bertransaksi di alam semesta. Dikarenakan Lo Fang masihlah kebingungan, Babata lantas menjelaskan, meski bank kerajaan alam Ganwu adalah peradaban paling tinggi, namun yang sesungguhnya berkuasa adalah 5 bank alam semesta, di antaranya Bank Bima Sakti, Bank Permata, Dojo Kapak, Perusahaan Alam Semesta Virtual, dan yang terakhir Aliansi Pasukan Bayaran. Dikatakan operasional kedua bank tersebut sama saja seperti di bumi. Sedangkan 3 rekening yang diberikan tuannya untuk Lo Fang merupakan milik Bank Bima Sakti. Sementara Aliansi Pasukan Bayaran adalah organisasi pasukan bayaran yang tidak ketat seperti Master Huyanbo. Bahkan sebanyak 99% dari seluruh pejuang di alam semesta ataupun master mental sekalipun bersedia bergabung dengan aliansi pasukan bayaran alam semesta. Dengan adanya alasan tersebut, Lo Fang beranggapan kalau kemampuan aliansi bayaran sangatlah luar biasa. Nah guys, seperti itulah pembahasan alur cerita rekap Donghua Swalestar di bagian kali ini ya guys ya. Untuk bagian-bagian selanjutnya tunggu notifikasi. Jadi jangan lupa subrek dan nyalain notifikasinya supaya teman-teman gak ketinggalan updateannya ya guys ya. Oke lah guys, makasih banyak banget buat teman-teman yang udah nonton videonya sampai habis. Di sini Abang Frank pamit undur diri dulu. See you and bye. Bye. Do it cause it's sensation. I live my life in my head like a narration. Don't expect greatness, do my best, man, I'll take it. Wake up, today's gonna be a good day. 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 Wake up, today's gonna be a good day.